Guys, kembali lagi di komponen update. Oke, kita kembali lagi pembahasan kita tentang ESP32, tentang microcontroller lagi. Ini kita membahas uh, tentang ESP32 yang C3. Nah, ini kita bisa lihat ini di depan kita itu adalah chipnya ya. Nah, kita langsung ke pembahasan ke datasheetnya. Ini adalah datasheet dari ESP32. Nah, di sini dia ada versi 2. Terus kalau kita lihat di sini, dia tuh microcontroller ini adalah 32 bit, based on 32 bit. Jadi dia ultra low power. SoC-nya RISC V single core. Dia di single core, terus dia ada WiFi di sini, udah ada WiFi dan ada Bluetooth yang bisa support low power energy, low energy di sini LE itu ini low power, low energy dah. Dia flashnya itu 4 MB. Untuk package-nya tadi 5x5, jadi sini tuh 5x5 cm untuk yang super mini. Nah, kita di sini kita lihat untuk dataset ini tuh ada beberapa yang dibahas, included semua, ada beberapa yang termasuk di dalamnya. Nah, kita langsung ke chipnya langsung. Di sini low power energy, di sini kita diterangin untuk ininya tuh dia ada wireless di dalamnya gitulah. Nah, di sana ada CPU, ada RF di sini, di dalamnya ada wireless digital circuit. Jadi dia ada circuit untuk wirelessnya. Ada peripheralnya, security dan RTC. Nah, di sini kalau kita lihat ya, dia di sini 32 bit microcontroller, ada cache, SRAM, CTEK, ROM, ada ROM di situ. Terus di sini tuh untuk RF dia 2,4 GHz. Terus dia ada bisa sebagai receive dan transmit. Nah, terus dia ada wireless, di sini ada WiFi, biasanya digunakan untuk WiFi 2,4 GHz untuk WiFi. Jadi dia bisa ada MAC address-nya, ada base WiFi, ada Bluetooth controller dan BLE baseband. Nah, di sini untuk peripheralnya, di sini ada GPIO seperti biasa. Dia untuk komunikasinya dia ada SPI untuk komunikasinya, untuk flashing juga pakai SPI. Terus ada I2C, UART, TWAI, terus PWM dan beberapa ini. Yang paling penting itu adalah GPIO ini, dia ada ADC, jadi ada digitalnya, terus dia ada PWM di sini, PWM, terus dia itu ada untuk RTC timer, ada temperatur, ada voice controller. Terus untuk security-nya nih, yang paling penting dari IoT itu dia ada security untuk enkripsi data. Dia mendukung AES. Di sini terus ada beberapa flash encryption. Terus untuk RTC-nya dia ada RTC memory. Di sini dia selain ada SRAM di sini, dia ada RTC memory. Jadi RTC ini berdiri sendiri untuk RAM-nya itu. Oke. Untuk WiFi-nya di sini diterangin dia pakai tipe ini, terus dia bisa support bandwidth-nya itu antara 20 MHz, 40 MHz dan 2,4 GHz band. Terus untuk kecepatannya dia 150 Mbps, up to segitu paling optimal. Dengan 1T1R ini modenya. Terus untuk ini WiFi-nya bisa multimedia, bisa support untuk multimedia. Dia ada RTX dan beberapa hal lain. Terus kita masuk ke Bluetooth. Di sini udah 5. Di sini udah versi 5, udah low energy lah. Udah ada high powernya itu sampai 20 desibel. Terus speednya itu ada 4 mode, 120 kbps, 500 kbps,
1 Mbps dan 2 Mbps. Ini untuk yang paling tingginya. Oke, untuk kita ke CPU memorinya di sini dia based on 32 bit, RISC-V single core. Terus dia untuk kristalnya itu clock speednya 160 MHz. Untuk core mark itu 1 core 160 MHz, ada 2,55 core max MHz. Untuk ROM-nya ini dia memiliki ROM untuk penyimpanan data 384 KB ROM, dan untuk SRAM-nya 400 KB. Untuk sampah atau caca itu 16 KB. Oke, untuk SRAM-nya di sini SRAM RTC diterangin 8 KB. Untuk biasanya RTC kan digunakan untuk timer ya, untuk ini waktu, menyimpan waktu. Terus dia ada untuk komunikasinya ada SPI, dual SPI, quad SPI, KPI, interface, multiple connection. Terus masuk lagi ke program interface, dia ada 22 pin atau 16 pin. Untuk Super Mini itu ada 16 yang bisa diprogram. Dia ada 16 pin GPIO yang bisa diprogram gitu lah. Bisa kita alokasikan untuk mengambil data, output, input gitu. Terus dia ada 3 SPI, 2 UART, SWRC, RQRS, remote beberapa, ada untuk 2 transmit channel dan 2 receive channel. Terus ada LED PWM controller sampai 6 channel. Terus ada full speed USB. Terus ada di sini 3 transmit untuk DMA controller dan 3 receive channelnya untuk DMA controller ya, DMA. Untuk TWAI dia sudah support ISO ini 11898. Ini kalau kita lihat nanti kita bahas tentang ISO ini, tentang elektrik. Terus, di sini ada analog, dia tuh 12 bit. Jadi untuk membaca sensor itu sudah lumayan detail gitulah. Ada 6 channel. Terus temperatur sensor di dalamnya udah ada untuk analog, untuk temperatur sensor. Terus ada timernya tuh 2 kali 54 bit general purpose time. Dia digital watchdog. Terus dia ada 52 bit system timer. Untuk power management ini ada yang kita perlu baris bawahi di sini. Dia ada 4 mode. Di sini dia bisa aktif, mode sleep, light sleep, deep sleep. Untuk deep sleepnya ini kita perlu baris bawahi, dia bisa sampai 5 mikroampere. Kecil banget ya, bukan miliampere tapi mikroampere. Mikroampere tuh 1/10-nya miliampere. Terus di sini untuk deep modenya, deep mode itu paling hemat untuk IoT. Ini untuk deep mode, terus nanti bisa hidup lagi dan mengirim data dan kembali ke deep mode untuk menghemat energi. Kayak untuk security, kita di security di sini dia secure boot, permission controller, access, internal dan external memory. Dia ada untuk internal dan external memory itu support untuk encryptnya. Terus dia 4096 bit, OTP up to 172 bit untuk user. Jadi dia ada dibedakan 2 itu. Enkripsinya bisa AES-128 seperti standar 128 atau 256. Jadi udah lumayan bagus lah. Ini ada beberapa security lagi, ada SHA controller, SHA controller dan semacamnya. Terus ini ada RF modul. Untuk RF modul dia ada antena switchnya. Terus dia up to plus 21 decibel untuk power ini transmission ini, dan dia up to 20 untuk transmission 802 11N. Ini N, ini B. Terus
dia sampai minus 105 desibel sensitivitas Bluetooth, jadi lumayan jauh untuk sensitivitasnya. Dan dia untuk kecepatan receive-nya itu 125 kbps untuk paling jauh lah. Untuk aplikasinya tuh banyak banget di sini. Ada smart home, industry automation, healthcare, consumption electric, smart agregator, POS, service robot, audio device. Jadi ini udah lumayan lah. Terus untuk yang paling penting yang tadi untuk deep sleep segala macam itu tadi tuh dia low power untuk IoT sensor hub, atau dia generic low power untuk IoT data logger. Jadi ada dua untuk IoT yang paling low power bisa digunakan untuk IoT sensor untuk ngambil data sensor, atau data logger untuk pendataan itulah. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan summary dari ESP32C3 series. Nah, ini pinnya untuk websitenya di sini kita bisa lihat di sini. Memang ESP32 ini dari yang kebanyakan tersebar di pasaran dari Espressif, dari ininya apa namanya, ini vendornya tuh, pabriknya. Dan kita bisa baca-baca di sini kalau butuh sumber lebih lanjut. Dan untuk harganya lumayan murah dan sangat rekomendasi untuk IoT karena bentuknya itu kecil gitu kan, kecil tapi dia powerful dan banyak fitur seperti wireless dan sensor atau mode-mode yang digunakan. Oke, sekian untuk pembahasan ESP32 datasheet yang tipe C3 untuk versi 2.0. Sekian untuk pembahasan komponen kali ini. Kembali ke next video. Assalamualaikum.